Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal, kami ingatkan kembali kepada jamaah semuanya yang membawa kendaraan agar bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi sehingga jamaah yang akan menuju sampai bisa mendapatkan tempat parkir. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah yang masih berada di luar, kami persilakan untuk masuk dan mengisi saf yang ada di depan agar nantinya tidak dilewati oleh jamaah yang akan menyusul sampai. Dan juga kami ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian agar kiranya bisa tetap tertib sampai dengan sholat jamaah, sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Dikarenakan kami pantau dari CCTV Jumat yang lalu bahwasanya jam 12:29 anak-anak semuanya ribut dan berkeliaran padahal kita masih melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin, arsalallahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian berdasarkan dari laporan keuangan bahwasanya kotak amal Jumat yang lalu kita mendapatkan 4.300.000 rupiah dan total seluruh kas kita sampai dengan saat ini adalah 26.917.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Hari ini 27 Rajab 1447 Hijriah, kita semua umat Islam memperingati yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan dalam perjalanannya kita mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan berjamaah yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga semakin ke depan kita semakin rajin dalam melaksanakan sholat dan tidak ada lagi masjid yang kosong dan semuanya diisi oleh jamaah semuanya dalam sholat lima waktu. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini bertepatan dengan 16 Januari 2026 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12:22. Dan alhamdulillah imam serta khotib sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Hendro Purwanto SE, dan muadzin nanti kita mohonkan kepada Ustadz Aten. Perlu kami sampaikan juga kepada jamaah sekalian bahwasanya banyak sekali kegiatan yang ada di masjid kita ini, diantaranya adalah pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam kita laksanakan pada maghrib sampai dengan isya, yang dibimbing oleh imam kita yaitu Imam Chandra Wijaya dan juga Dedi Efrizal. Dan juga pengajian ibu-ibu siang Selasa dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu ba'da asar,
dan juga pengajian Selasa malam oleh Ustaz Latif dalam rangka memperbaiki bacaan dan tahsin. Dan seluruh kegiatan pengajian tersebut bersifat gratis. Oleh sebab itu kami harapkan partisipasi dari seluruh jamaah agar kiranya bisa meramaikan, sehingga kita semua bisa terhindar dari buta huruf membaca Al-Quran dan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tausiah subuh Jumat masih terus kita laksanakan, yang diisi oleh Ustadz yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Dan setelah sholat suruh kita teruskan membagikan beras kepada kaum mustahik dalam program ATM beras yang sudah kita kelola secara mandiri dalam 2 tahun terakhir. Dan alhamdulillah penerima kita pada saat ini adalah 20 kaum mustahik, dan tidak menutup kemungkinan ke depan lebih luas lagi. Oleh sebab itu semoga kita semuanya dimudahkan dalam rezeki, sehingga kita bisa berpartisipasi dalam semua kegiatan dan kebaikan yang ada di masjid ataupun di lingkungan sosial lainnya. Dan juga kami beritahukan bahwasanya tabungan kurban sudah kita sepakati beberapa bulan yang lalu dengan total Rp2.750.000 yang bisa diangsur 50.000 per Jumat. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah mencapai 4 kelompok menuju 5 kelompok, dan semoga menjelang hari raya kurban nanti kita masih berkesempatan untuk mencari dan mendapatkan hewan kurban terbaik yang dapat kita sembelih dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita di lingkungan masjid ataupun saudara-saudara kita yang jauh dari lingkungan masjid. Dan juga kalau ada jamaah sekalian yang berkenan untuk membeli Quran dalam rangka infak, membeli kalender dalam rangka program infak kalender, bisa menghubungi DKM. Dan itu sudah kita laksanakan 2 tahun ini program infak kalender. Dan kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh sebab itu kami harapkan perhatian dari jamaah semuanya untuk sama-sama kita mendengarkan apa saja kebaikan yang disampaikan oleh khotib, dan kita gunakan dan kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua bisa diselamatkan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat kelak. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan hati mengingatkan baik para khatib sendiri maupun jamaah sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Karena sesungguhnya bekal terbaik yang akan kita gunakan sebagai modal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Maka marilah di hari yang mulia ini, hari yang Rasulullah menyebutkan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, kita gunakan sebaik-baiknya untuk bermuhasabah, mengevaluasi tentang kondisi kesehatan, keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Keimanan dan ketakwaan dalam artian yang sesungguhnya, bukan hanya sebatas sebuah keimanan dan ketakwaan retorika atau teori belaka. Karena masalah ketakwaan dan keimanan sesuatu yang sering disampaikan dalam mimbar-mimbar. Namun terkadang ketika mimbar tadi selesai, maka makna hakiki ketakwaan tadi tidak pernah terpatri di dalam diri kita masing-masing. Maka mari di hari yang mulia ini kita bertekad untuk bagaimana melaksanakan ketakwaan tadi dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana kita mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki dalam diri kita untuk mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap kesempatan, pada setiap waktu, pada kondisi apapun. Di samping itu, secara bersamaan pula kita bertekad untuk bagaimana menjauhi apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita semua. Karena jangan sampai kemudian kita merasa bertakwa, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa sudah cukup ibadah, namun pada kenyataannya banyak hal kemaksiatan yang kita lakukan. Artinya makna ketakwaan tadi masih jauh dari kita. Kita berharap mudah-mudahan selepas kita duduk di masjid ini, kemudian beribadah masyarakat salat Jumat pada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, Allah berkenan memberikan energi ketakwaan baru kepada kita, energi keimanan yang baru kepada kita, sehingga selepas kita dari masjid ini, kita senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada hari inilah berkenaan dengan peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra itu sendiri sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang saya bacakan tadi, yang Allah abadikan dalam surat Al-Isra, ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah menyampaikan, subhanalladzi, maha suci Allah,
Allah memulai dengan mensucikan dirinya. Maha suci Allah. Artinya Allah memiliki otoritas tentang kesucian. Allah memiliki otoritas tentang kekuasaan. Dan Allah mengatakan asra bi abdihi, yang dia telah memperjalankan abdihi, hambanya, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang Allah telah memberikan keberkahan kepada lingkungan sekitarnya, liryahu min ayatina, untuk memperlihatkan, menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah pengertian yang Allah sudah terangkan. Bagaimana peristiwa Isra tadi, Allah memperjalankan seorang hamba dengan otoritasnya, dengan kuasanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj sendiri itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat yang lain, surat An-Najm, dari surat 13, dari ayat yang ke-13, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad ra'ahu nazlatal ukhra inda sidratil muntaha indahu jannatul ma'wa. Allah menyampaikan, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguh sahabatmu, maksudnya Rasulullah Muhammad SAW, ro'ahu, dia telah melihat. Siapa yang dilihat? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pada bentuk yang lain, artinya pada bentuk yang aslinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kuasa untuk bagaimana bisa mengubah bentuk malaikat Jibril sesuai dengan kondisi. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah sungguh telah melihat Jibril pada rupa yang aslinya. Inda sidratil muntaha. Di mana itu? Di sidratil muntaha. Indahu jannatul ma'wa. Yang tidak jauh dari sidratil muntaha tadi, Allah Subhanahu wa taala meletakkan surganya. Inilah peristiwa Mi'raj, perjalanan spiritual dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Sidratul Muntaha. Kalau kita melihat kapan waktunya, sejarah mencatat bahwa peristiwa ini, seluruh ulama sejarah dan seluruh ulama tafsir hadis sepakat bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun yang disebut dengan Amul Hazn, tahun kesedihan, di mana Rasulullah SAW selama 3 tahun mengalami pemboikotan secara sosial dan ekonomi. Rasulullah dan para sahabat tidak boleh keluar dari Mekah, tidak boleh berhubungan dengan orang lain, dengan pihak-pihak luar. Bahkan secara ekonomi, Rasulullah dan para sahabat juga mengalami pemboikotan yang luar biasa selama 3 tahun. Sehingga dalam sirah Nabi digambarkan ketika itu Rasulullah dan para sahabat mengalami sesuatu yang luar biasa, kekurangan pangan, susah untuk mendapatkan pangan. Di samping itu ketika masa itu kita lihat sejarah mencatat ibunda yang merupakan istri pertama Rasulullah SAW, Khadijah, wafat ketika masa itu. Ditambah juga paman Rasulullah yang ketika masa itu sebagai pelindung beliau juga wafat ketika masa itu. Bahkan ketika masa itu Rasulullah SAW mencoba untuk memperluas wilayah dakwah ke wilayah Taif, tidak mendapatkan sambutan yang nyata. Maka atas peristiwa-peristiwa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan kepada Rasulullah berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentang bagaimana kapan waktunya, bulan dan tanggalnya, istilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menjelaskan peristiwa tadi, ada yang menyebut di bulan Rajab seperti sekarang ini, ada yang menyebut di bulan Ramadan, ada juga yang menyebut bersamaan dengan tahun lahir Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Namun demikian,
Tidak penting bagi kita mempermasalahkan perbedaan pendapat ulama tadi. Itu tidak penting. Sudah selesai para ulama membahasnya. Yang terpenting bagi kita substansi adalah bagaimana kita mampu mengambil hikmah apa yang terjadi pada bulan Isra, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, di bulan Rajab ini. Karena dalam budaya kita pun, dahulu orang-orang tua kita, datuk-datuk kita, para kuyang kita itu lebih ingat pada peristiwa dibandingkan dengan tanggal dan tahunnya. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat beberapa hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini. Yang pertama adalah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah ujian atau ujian momentum keimanan bagi kita semua umat Muhammad Rasulullah SAW. Karena peristiwa ini ketika masa Rasulullah dahulu hingga sekarang masih banyak orang yang menganggap itu sebagai sebuah cerita dongeng, sebagai sebuah mitos, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Karena memang peristiwa ini lebih mudah dipahami dari sisi aspek keimanan. Meskipun kalau sekarang dengan teknologi yang maju, di luar aspek keimanan tadi, kita bisa melihat bahwa perjalanan yang jauh itu bisa kita tempuh dalam waktu yang singkat. Bahkan juga di luar aspek keimanan, para ilmuwan barat di sana yang mereka jauh daripada Islam juga sudah bisa menemukan teori-teori relativitas tentang waktu, tentang ruang dan waktu. Salah satu contoh misalkan yang sampai sekarang kita tidak bisa, beberapa ilmuwan juga tidak membantahnya tentang aspek tadi, adalah tentang teori jembatan Einstein dan relativitas waktu. Meskipun secara teknologi teori ini tidak bisa dibuktikan karena memang tidak ada teknologi yang bisa membuktikannya, namun secara teori sampai sekarang belum ada yang bisa membantah. Namun kita sebagai orang yang beriman, kita diupayakan untuk bagaimana kita bisa meyakini peristiwa tadi sebagai sebuah peristiwa yang Allah sebutkan dalam surat tadi, peristiwa keimanan. Dengan otoritas Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu memperjalankan seorang hamba dalam waktu yang singkat, hanya semalam saja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Itu yang pertama. Karena dahulu Rasulullah SAW dianggap sebagai orang yang tidak waras ketika menceritakan tentang peristiwa ini. Hanya sedikit kemudian para sahabat yang beriman, walaupun pada akhirnya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, para sahabat berbondong-bondong meyakini tentang peristiwa tadi. Ini yang pertama. Ujian keimanan kita diuji tentang peristiwa ini. Karena bagaimana mungkin kita mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, pada satu sisi kemudian kita menolak peristiwa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah penting adalah tentang sholat itu sendiri. Hadirin sekalian, banyak kisah tentang bagaimana terjadinya proses sholat dari 50 sampai menjadi 5 waktu. Kita tidak membahas tentang masalah kisah tadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengevaluasi tentang kualitas sholat kita. Kita lihat umur kita lihat usia kita. Apakah dengan usia yang kita sudah jalani sampai sekarang ini, kita menganggap sholat kita sebagai aktivitas untuk menggugurkan kewajiban? Kalau kita hanya menganggap bahwa sholat hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, maka sejatinya kita tidak pernah bisa merasakan nikmat sholat tadi. Iyad bin Fudail pernah menyampaikan, sekiranya para raja, para penguasa mengetahui tentang betapa nikmatnya sholat, mengetahui hakikat nikmatnya sholat, maka pasti mereka berusaha merebutnya dengan pedang. Bisa jadi kita yang terlahir dari rahim muslimah, sampai kemudian sampai saat ini kita tetap ajak sebagai seorang muslim, bertahun-tahun kita melaksanakan ibadah, namun belum kita rasakan nikmatnya sholat. Hadirin sekalian, maka perlu kita evaluasi dalam diri kita sendiri.
apakah sholat yang kita lakukan tadi betul-betul sudah sebagai sebuah wujud ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Kalau kita seorang hamba menjadikan sholat sebagai bentuk persembahan ketundukan, maka tentu kita akan menjaga kualitas. Karena persembahan yang benar, pengorbanan yang benar, maka itu menuntut kualitas, bukan sekedar melaksanakan. Karena ketika kualitas yang terbaik yang kita persembahkan, baru kemudian kita bisa merasakan dengan benar bagaimana buah dan nikmat dari sholat tadi. Kalau kita hanya masalah harus menggugurkan kewajiban, bahkan dengan kecepatan penuh kita melaksanakan sholat, jangan harap kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya atau buah nikmat dari sholat yang kita laksanakan tadi. Maka kita renungkan pada diri kita masing-masing, sejauh mana kualitas sholat kita sebagai wujud ketundukan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, masih kita ada kesempatan pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita 5 waktu untuk bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Mari kita perbaiki kualitas tadi sehingga 5 waktu tadi benar. Sebagaimana janji Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kemudian kita salat, ternyata aktivitas dalam keseharian kita masih jauh, bahkan lebih dekat dengan kemungkaran dan kekejian, maka perlu kita evaluasi bagaimana kualitas salat kita. Yang ketiga, di sekitar Allah Subhanahu wa taala, momentum ini juga sebagai momentum kita mengingat tentang bahwa Masjidil Aqsa itu terletak di Palestina. Yang sampai saat ini sejak tahun 1948 atau 75 tahun lebih itu dalam cengkeraman Yahudi Israel. Maka senantiasa kita ingat saudara-saudara kita di sana. Mereka adalah kondisi tidak sebelumnya kita panjatkan doa kepada mereka. Karena sejarah juga mencatat bahwa salah satu negara dahulu yang pernah memberikan pernyataan secara de facto selain Mesir adalah saudara-saudara kita di Palestina. Maka sudah sewajarnya kita sebagai umat terbanyak di dunia ini, umat Islam terbanyak di dunia ini, kita panjatkan doa kepada mereka. Dan yang ketiga yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah kita tidak perlu kembali kemudian saling menghujat tentang amalan-amalan sunnah di bulan Rajab, karena para ulama sendiri sudah selesai membahasnya tentang perbedaan amalan-amalan bulan Rajab. Kalau kita meyakini itu sebagai sebuah amalan, kita laksanakan. Tapi kalau kita tidak meyakini itu sebagai sebuah amalan, kita tidak usah mencela orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan di bulan Rajab. Silakan kita melaksanakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita bersikap dewasa tentang perbedaan ini. Karena sesungguhnya memang demikianlah tabiat ya agama ini, senantiasa akan ada perbedaan dan perbedaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minni wa tilawatihi wa sallim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqala ta'ala bil alim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الأكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawwakum faina taswiyat as-sufuf min tamami salat. Mari kita rapat dan luruskan barisan. Karena rapat dan luruskan barisan bagian dari kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
kasih nih, double ini. Ya. Itu masih terdekat. Mana? Nah, nanti nak bersyukur deh. Kita kerjakan masalah.